Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabar keluarga? Saudara, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik. Semua kegiatan teman-teman boleh berjalan dengan baik, termasuk studi yang teman-teman harus jalani secara online. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong dan menyertai setiap teman-teman semua. Teman-teman, saya sangat berharap dan mendorong setiap teman-teman semua terus setia untuk mengikuti persekutuan yang ada di gereja, termasuk komsel. Teman-teman, dengan begitu teman-teman semua terus mendapatkan kekuatan, mendapatkan topangan, dorongan daripada saudara sahabat seiman lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Saya mengajak saudara untuk mengambil saat teduh. Mari kita saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih sehingga kami kembali boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami akui kami orang berdosa. Tuhan, kami akui kami orang-orang yang tidak layak. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu semua ya Bapa. Kami akui segala dosa kami yang kami lakukan di dalam pikiran-pikiran kami yang jahat. Perkataan-perkataan kami yang merusak. Bahkan perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan. Tuhan, kami datang mohon ampun. Sehingga kami semua boleh layak ya Bapa. Datang kepada Engkau, menghampiri Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami anugerah sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama dengan seluruh umat di segala tempat dan di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Tidak terasa sudah setahun kita menjalani ibadah online. Namun penyertaan perlindungan dan pertolongannya untuk kita semua sampai saat ini membuktikan bahwa Tuhan kita sangat hebat. Mari kita menyanyikan lagu How Great Is Our God.
the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. Jagat had three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang, mungkin banyak dari kalian yang merasa lelah, stres dengan semua tugas yang ada ataupun masalah lainnya. Tapi kita percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita agar dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kita memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa, tolong hamba-Mu yang lemah, terbatas dan yang berdosa ini untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, seperti pujian yang kami boleh naikkan ya Bapa. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1, surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau teman-teman sudah menemukannya, mari saudara boleh melihat dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bernama Gary Richmond. Dia adalah mantan penjaga kebun binatang. Dia menulis sebuah buku dengan judul A View from the Zoo. Dalam buku tersebut, Richmond ini menulis seperti ini, saudara. Rakun itu mengalami perubahan kelenjar di sekitar usia 24 bulan. Dan perubahan kelenjar ini akan membuat rakun itu memiliki kecenderungan untuk menyerang pemiliknya. Saudara, rakun ini dalam usia 24 bulan akan mulai menyerang pemiliknya. Gary Richmond ini merasa peduli kepada salah seorang sahabatnya bernama Julie yang memelihara rakun. Lalu kemudian Richmond ini menyampaikan kepada Julie. Julie itu mendengar dengan seksama. Lalu kemudian Richmond tidak pernah lupa jawaban dari Julie. Julie ini berkata seperti ini. Oh, itu tidak akan terjadi untuk saya. Itu tidak akan terjadi kepada saya. Sambil tersenyum, Julie berkata seperti ini. Bandit
tidak akan menyakitiku. Dia tidak akan melakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 bulan kemudian Julie harus menjalani operasi wajah, laserisasi untuk perbaikan wajahnya karena diserang secara tiba-tiba oleh bandit. Saudara, tidak berapa lama kemudian bandit ini kemudian dilepaskan ke alam liar. Saudara, tidak sedikit orang pada akhirnya saudara berpikir seperti ini. Dosa itu bukanlah hal yang serius. Ada begitu banyak orang melakukan dosa, bahkan di luar sana orang dengan enteng melakukan perbuatan dosa. Sehingga ketika begitu banyak orang melakukan dosa, dosa itu bukan lagi sesuatu hal yang serius. Sampai-sampai dosa itu merusak hidupnya, barulah mulai deng. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya hancur? Coba seandainya dulu saya tidak melakukan ini. Coba seandainya dulu saya tidak kenal orang itu. Coba seandainya dulu saya tidak coba-coba ini dan sebagainya. Hidup saya tentu tidak akan rusak seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebelum dosa itu merusak hidupmu dan hidupku, maka saudara sedini mungkin saat ini saudara kita perlu menyadari. Kita perlu menyadari akan dosa dan berbahayanya dosa itu saudara. Dan pada hari ini kita mau belajar hal itu saudara. Supaya engkau dan saya, kita tahu saudara bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Supaya dosa itu tidak merusak daripada kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus di dalam Kejadian pasal yang kedua saudara. Allah itu sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa. Bahwa seluruh buah di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu pohon yang ada di tengah-tengah taman yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Buahnya sekali-kali jangan kamu makan. Sebab pada waktu kamu makan maka kamu akan mati. Saudara, dasar manusia saudara tidak taat. Lalu kemudian memilih untuk memakan buah tersebut. Sehingga pada akhirnya saudara manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia pada akhirnya diusir dari Allah dari Taman Eden itu. Sehingga relasi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Yang tadinya manusia bisa bebas berelasi kepada Allah. Setelah jatuh dalam dosa itu, relasi itu rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, enggak ada yang terkecualikan. Saudara, kita harus pahami bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kata dosa ini punya pengertian yaitu tidak tepat sasaran. Maksudnya saudara adalah tidak sesuai dengan tujuan ataupun dengan hukum Allah. Tidak sesuai dengan tujuan atau hukum Allah. Atau melanggar hukum Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan ataupun melanggar daripada tujuan Tuhan adalah dosa. Saudara setuju hal ini? Saudara, saya kasih contoh seperti ini saudara. Menurut saudara, apa yang dilakukan oleh teroris seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu, yang berusaha untuk melukai orang lain atau bahkan membunuh orang lain, apakah itu perbuatan dosa? Saudara, kalau misalnya saudara, ada teman saudara, sahabat saudara yang setiap hari keluar bareng, ngobrol bareng, pergi makan bareng, curhat dan sebagainya saudara, dia sahabat saudara. Lalu kemudian ketika ujian, lalu kemudian pada waktu itu dia tidak belajar dengan baik. Dia mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal-soal ujian. Dia sahabatmu. Lalu kemudian dia minta tolong gini, kasih tahu dong jawabannya, kemarin saya gak belajar. Salah saya sih, saya gak belajar. Saudara, engkau sahabat yang baik, teman yang baik. Kalau engkau kasih berdosa gak? Kalau engkau gak kasih berdosa gak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga saudara seperti ini. Saudara, kalau kamu tidak melakukan hal yang benar. Atau kalau kamu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Menurut saudara dosa gak? Kalau engkau gak melakukan satu perbuatan yang baik. Saudara, dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata. Jadi jika seorang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa.
Jadi saudara, kalau kita tahu yang baik, kita tahu yang benar dan kita tidak melakukannya, saudara, kita itu adalah orang yang berdosa. Kalau saudara tahu ada seorang sahabat, teman gitu misalnya sedang bertengkar, lalu kemudian saudara tahu saudara bisa melerai atau bisa mendamaikan kedua teman tersebut dan saudara tidak melakukannya, maka saudara berdosa. Atau sebut saja gini saudara, saudara pernah gak punya pengalaman misalnya saudara waktu saudara jalan-jalan lalu kemudian saudara tidak sengaja ketemu uang, ketemu benda berharga, ketemu apapun itu suatu benda berharga yang bukan milikmu, engkau temukan. Saudara, apa yang akan engkau lakukan saudara? Apa yang engkau katakan saudara? Puji Tuhan, kebetulan saya lagi seret nih uangnya. Dapat barang berharga ini bisa dijual. Puji Tuhan, kebetulan uang saya juga lagi seret. Uang jajan habis. Dapat uang ini, wah lumayan tambah uang jajan. Mana lagi keluar sama teman-teman, pergi ke mall, lumayan nih bisa beli snack, makan, nonton dan sebagainya. Saudara, kalau engkau tahu itu bukan uangmu, kalau engkau tahu itu bukan milikmu saudara, kalau engkau ambil, engkau berdosa saudara. Yang harusnya engkau lakukan adalah cari tahu ini punya siapa. Kembalikan, berusaha untuk mengembalikan, karena bisa saja pemiliknya itu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan. Barangkali mungkin itu adalah handphone yang dimana orang tuanya itu tabung uang berbulan-bulan namanya untuk beli handphone itu. Atau bisa jadi itu uang adalah uang yang pada waktu itu dia sangat butuh. Uang itu untuk bayar sekolah atau mungkin untuk kebutuhan makan keluarganya. Saudara, itu bukan milikmu. Kalau engkau tidak mengembalikan, kamu berdosa. Saudara, kalau engkau menghakimi sesamamu manusia, saudara, engkau juga berdosa. Karena di Alkitab mengatakan penghakiman itu adalah milik Tuhan. Engkau gak punya hak untuk menghakimi sesamamu manusia. Jadi saudara, kalau kita ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, kalau kita ini melanggar hukum Tuhan, kalau kita ini melakukan hal-hal yang tidak benar, kita ini berdosa saudara. Kalau demikian saudara, pertanyaan adalah saudara, siapa di antara saudara itu yang tidak berdosa? Siapa di antara saudara yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara, setelah engkau mendengar atau setelah engkau ibadah ini saudara telepon saya. Saya akan kasih engkau hadiah. Kalau engkau berkata engkau tidak pernah berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun saya seorang rohaniwan, saya juga tidak lepas dengan namanya dosa saudara. Saya juga orang berdosa. Saudara, dosa itu menjadi penghalang untuk kita berelasi dengan Allah. Saudara, ibaratnya seperti ini. Saudara mau main Instagram, Mobile Legend, PUBG, TikTok, dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya yang membutuhkan internet. Tapi kalau saudara tidak punya kuota internet, maka nggak bisa bermain saudara. Maka saudara nggak bisa main. Oleh karena itu saudara, kalau saudara nggak bisa atau nggak punya kuota internet, apa yang saudara lakukan? Ya beli kuota internet sebanyak-banyaknya supaya bisa main selama mungkin. Atau saudara mungkin mengkonekkan gadget saudara dengan wifi supaya bisa lancar bermain. Tetapi sayangnya saudara, untuk dosa kita tidak bisa melakukan satu perbuatan pun, atau kita tidak bisa membayar sejumlah uang untuk kita itu bisa diampuni. Untuk supaya relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Tidak ada satu perbuatan ataupun uang yang cukup banyak untuk bisa melakukan itu saudara. Saudara, kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini, dia menanggung penderitaan di kayu salib dan dia mati di kayu salib untuk menanggung akibat dosa engkau dan dosaku. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini diampuni, kita ini diterima dan relasi kita dengan Tuhan itu kembali dipulihkan. Saudara, kita ini orang berdosa. Di dalam 1 Yohanes ayat 8 dan 10 mengatakan, dosa yang saat ini sekarang atau akhir-akhir ini engkau lakukan, atau dosa yang
Di ayat 10 katakan dulu banget engkau lakukan. Saudara, membuat engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan Tuhan Yesus melalui karya salib itu menjadi perantara mendamaikan engkau dan saya. Sehingga saudara waktu kita bisa percaya sama Tuhan, saudara, kita memperoleh pengampunan. Saudara, kita ini adalah orang-orang berdosa, kita ini melanggar tujuan hukum Allah. Kita ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar. Kita ini adalah orang-orang yang berfokus kepada diri sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang suka jahatin orang lain. Kita ini adalah orang-orang yang suka tidak menghormati orang tua. Dan kita ini adalah orang-orang yang suka menyontek, berbohong, melihat pornografi, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Itu kita. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengampuni kita. Dia menerima kita, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus mendamaikan kita. Kita diterima kembali oleh Allah. Saudara, kita patut sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, saudara, ada kalanya di dalam perjalanan kehidupan ini kita jatuh dalam dosa, saudara. Tapi waktu kita sudah percaya dan kita jatuh dalam dosa ini, bukan berarti merusak relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa itu membuat kita tidak layak. Bahkan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Saudara, pernah gak saudara marahan sama orang lain atau mungkin saudara berbuat salah sama orang lain sampai saudara merasa bersalah? Dan saudara, apa yang saudara biasanya umumnya orang lakukan ketika seorang itu merasa bersalah? Menjauh. Menjauh, saudara. Menjauh. Dan saudara, itu juga yang kita lakukan, saudara. Itu juga yang kita lakukan, saudara, di dalam kehidupan kita. Waktu kita berbuat dosa, kita merasa tidak layak. Kita merasa dihakimi, engkau sudah tidak layak. Kamu benar-benar orang berdosa. Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Saudara, kita perlu dengan jujur, rendah hati, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima kembali kita, melayakkan kembali kita sebagai orang-orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Allah itu penuh kasih dan sayang. Sewaktu kita datang kita mengakui dan minta ampun sama Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang adil itu mengampuni kita. Karena Dia sudah menjadi perantara kita menanggung akibat daripada dosa kita. Saudara, itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu mengakui dosa kita. Kita perlu menyadari kita ini orang berdosa. Jangan hidup lagi di dalam kubangan dosa. Sebab dosa itu dapat merusak hidupmu dan hidupku. Saudara, dalam buku Thomas Costain, judulnya The Three Edwards. Costain ini menggambarkan kehidupan Reinhard ketiga. Seorang bangsawan abad ke-14, saat ini wilayahnya adalah negara Belgia. Karena kelebihan berat badan, Reinhard biasa dipanggil dengan nama panggilan latinnya adalah Crassus, yang berarti gemuk. Kemungkinan ini bahasa yang diserap menjadi kata rakus. Setelah pertengkaran hebat dengan adik laki-lakinya yaitu Edward, lalu memimpin pemberontakan dan berhasil mengalahkan Reinhard. Dan ketika Reinhard ini dikalahkan, Edward menangkap Reinhard. Tapi Edward tidak membunuh Reinhard, saudara. Edward memasukkan Reinhard ini ke sebuah ruangan di sebuah kastil Newkirk. Dan berjanji kepada Reinhard bahwa, Reinhard, engkau bisa keluar, aku akan mengembalikan segala barang milikmu dan mengembalikan gelarmu. Kalau engkau bisa berhasil keluar dari ruangan ini. Ruangan itu punya beberapa jendela dan pintu yang tidak normal. Maksudnya adalah pintunya itu adalah lebih kecil daripada pintu pada umumnya, saudara. Tidak ada pintu yang dikunci atau jendela yang dikunci atau dihalangi, saudara. Masalahnya adalah berat badan Reinhard. Untuk mendapatkan kembali kebebasannya, Reinhard perlu untuk menurunkan berat badannya atau dengan kata lain dia perlu diet. Saudara,
Edward sangat mengenali kakaknya. Saudara, setiap hari dia kirimin makanan-makanan yang sangat lezat. Setiap hari makanan lezat itu terus datang, terus datang. Saudara, alih-alih Reinald memilih untuk diet, saudara, dia menikmati makanan itu, saudara. Ketika Edward dituduh, kamu tuh adik yang jahat banget. Masa kamu memperlakukan kakakmu seperti buronan, seperti penjahat? Lalu kemudian Edward berkata, enggak, saya enggak memperlakukan dia seperti penjahat. Dia bisa keluar kapan saja kalau dia mau. Saudara, Reinald tinggal di ruangan itu 10 tahun lamanya, saudara. Dia tidak dibebaskan oleh Edward. Sampai satu kali Edward meninggal dalam sebuah pertempuran, saudara. Tapi dalam masa itu, saudara, kondisi Reinald sudah sangat memburuk. Kesehatannya sudah sangat memburuk. 1 tahun kemudian Reinald meninggal. Saudara, sangat disayangkan. Seseorang menjadi tawanan karena keinginannya sendiri. Seorang menjadi tahanan karena selera makanannya sendiri. Saudara, jangan sampai engkau menjadi tahanan karena dosa-dosamu sendiri. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini engkau mendengarkan perenungan ini. Kalau hari ini Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, saudara. Roh Kudus menegur engkau dan membuat engkau merasa tidak nyaman. Saudara, engkau perlu bertobat. Saudara, engkau perlu mengakui dosa-dosamu. Kalau hari ini engkau merasa engkau adalah orang berdosa. Engkau sudah menyakiti hati Tuhan. Saudara, saya mengajak engkau hari ini untuk mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Engkau harus membereskan dosa-dosa itu. Sebelum dosa-dosa itu merusak hidupmu. Saudara, saya mengajak engkau untuk menaruh tangan di dadamu, saudara. Berdoa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami akui kami orang berdosa. Kami akui kami orang yang tidak jujur. Kami akui kami orang yang berbohong. Kami akui kami orang yang melukai hati orang tua kami. Kami akui kami orang-orang yang seringkali menganggap rendah orang lain. Kami akui kami adalah orang-orang yang seringkali melukai orang lain dengan perkataan-perkataan yang kami keluarkan. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh ditegur oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan oleh Tuhan dan kami mau mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan, layakan kami kembali. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh lepas daripada jerat dosa ini Tuhan. Tolong kami Tuhan yang mungkin ada yang bergumul dengan dosa-dosa pornografi. Dosa seksual. Atau dosa-dosa lainnya Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu di dalam apapun dosa yang mereka jalani saat ini. Ampuni mereka Tuhan. Pulihkan hidup mereka kembali ya Bapa. Sehingga mereka boleh kembali, boleh datang kepada Engkau. Datang kembali ya Bapa, dipulihkan, dilayakan. Tuhan, ini kami semua orang-orang berdosa, orang tidak layak. Kami mengakuinya di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Hari demi hari terus berlalu, namun Tuhan tidak pernah berhenti memberikan berkat-Nya untuk kita semua.
Mari kita terus menghitung berkat-Nya dan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita untuk Dia. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menangkan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kiranya Engkau memberkati Tuhan persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan ini. Engkau kiranya Tuhan memberkati persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pelayanan Tuhan sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ya Bapa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang ada di NTT yang beberapa waktu lalu mengalami bencana. Tuhan kiranya boleh menolong setiap mereka ya Bapa agar kondisi mereka kembali boleh pulih. Mereka kembali boleh punya kembali tempat tinggal mereka yang rusak, kembali boleh mereka punya tempat tinggal. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh menolong, mencukupkan. Demikian juga setiap bantuan-bantuan yang diberikan itu boleh tepat kepada setiap mereka yang membutuhkan ya Bapa. Kami juga mengingat saudara kami yang terkena juga bencana gempa di Malang. Kami juga berdoa untuk setiap mereka ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan. Kalau mereka saat ini mengalami duka cita, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Demikian juga Tuhan, bantuan-bantuan itu boleh tersalurkan dan mereka boleh mendapatkan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati di dalam studi mereka, di dalam rencana-rencana mereka ke depan. Bagi teman-teman yang akan memasuki kuliah, Tuhan tolong agar mereka boleh mempersiapkan diri. Kiranya juga Tuhan yang boleh menolong dalam masa adaptasi nanti mereka ketika mereka memasuki masa perkuliahan. Demikian juga Tuhan teman-teman yang memasuki masa ujian. Kiranya juga Tuhan yang menolong, memimpin agar kiranya teman-teman boleh menggunakan waktu dengan baik untuk belajar. Sehingga teman-teman boleh menjawab setiap soal-soal yang diberikan dan mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua mereka. Engkau berkati Tuhan orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka boleh kerjakan dan lakukan ya Bapa. Lindungi dan berkati ya Bapa seluruh teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia Bapa
Tuhan, Engkau kiranya memberkati seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka sedang alami hari ini dan apapun di dalam studi-studi mereka ya Bapa, kiranya Tuhan yang terus menyertai dan berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang melindungi semua teman-teman dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Ibadah kita sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.